Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Dedi Arianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana deskripsi organisasi di tempat saya pernah bekerja. Deskripsi organisasi di tempat perusahaan saya pernah bekerja. Baik. Di sini ada jenis dan bidang usaha, manufaktur. Saya itu pernah bekerja di bagian extruding. Untuk skala menengah, kurang lebih perusahaan tersebut memiliki kurang atau lebih dari 50 karyawan. Dan untuk strukturnya yaitu divisional berdasarkan layanan, pimpinan produksi, R&D, keuangan, pemasaran, quality control, dan sebagainya. Untuk visi dari perusahaan tersebut menjadi perusahaan manufaktur extruding terkemuka di Indonesia yang inovatif, berkualitas tinggi, dan berkontribusi besar dalam membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Sedangkan untuk misinya yaitu menghasilkan produk extruding berkualitas tinggi dengan harga kompetitif untuk memenuhi kebutuhan pasar, mengembangkan kapasitas produksi dan teknologi secara berkelanjutan melalui fasilitas Research and Development atau yang biasa disebut R&D, mendorong inovasi dan pertumbuhan bisnis untuk meningkatkan daya saing industri lokal, berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, sudah pembukaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat. Dan selanjutnya yaitu interaksi organisasi dengan lingkungan. Keterbukaan terhadap perubahan lingkungan, organisasi yang terbuka terhadap dinamika dan perubahan eksternal, terutama dalam hal permintaan pasar yang fluktuatif, kemajuan teknologi produksi dan bahan baku, regulasi pemerintah terkait standar industri manufaktur. Perusahaan secara aktif memantau perubahan tersebut dan beradaptasi dengan cepat, misalnya melalui perubahan mesin produksi, pengembangan formula baru di R&D Center, serta penyesuaian harga agar tetap kompetitif. Faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu teknologi mendorong inovasi produk dan efisiensi produk melalui otomatisasi. Pasar dan konsumen menentukan volume dan jenis produk extruding yang harus diproduksi. Persaingan industri menurut peningkatan kualitas dan efisiensi biaya. Kondisi sosial dan ekonomi mempengaruhi harga bahan baku dan daya beli konsumen. Baik, untuk yang ketiga yaitu teori organisasi yang relevan. Teori yang paling sesuai dengan organisasi di tempat saya pernah bekerja yaitu classical teori atau klasik. Efisiensi, struktur hierarki, pembagian kerja, dan kontrol manajerial. Organisasi manufaktur dengan proses kerja yang rutin, terstandarisasi, dan membutuhkan koordinasi tinggi. Pembagian kerjanya, bagian produksi, quality control atau QC, serta R&D dan distribusi. Adanya struktur komando jelas, pimpinan, leader, atau operator mesin. Adapun struktur organisasi dengan bagan, penjelasan struktur ini bersifat fungsional dibagi berdasarkan fungsi kerja. Cocok untuk skala usaha mikro atau kecil sedang berkembang. Struktur ini juga bisa dikembangkan lebih lanjut seiring pertumbuhan perusahaan. Evaluasi budaya organisasi dan gaya kepemimpinan. Budaya dan gaya kepemimpinannya yaitu budaya kerja yang dinamis, kolaboratif, berinovasi, dan berorientasi pada hasil. Untuk gaya kepemimpinannya yaitu gaya yang dominan, transformasional, pemimpin mendorong inovasi, terbuka terhadap ide baru, dan memberi ruang eksperimen.
Dampaknya yaitu produktivitas tinggi terutama di tim extruding. Turnover karyawan relatif rendah, tingkat kepuasan tinggi. Kinerja organisasi meningkat terutama dalam client retention. Contoh kasus nyata, pada tahun 2024 perusahaan berhasil merancang produk extruding baru dengan waktu pengeringan 30% lebih cepat. Ide awalnya berasal dari teknisi muda di R&D. Disertakan dokumen contoh struktur organisasi, studi kasus perubahan extruding baru 2024, budaya kerja, data retensi karyawan tanpa data rahasia, adaptasi lingkungan, environmental adaptation. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.